Stop! Oke, cukup basa-basinya. Pernahkah kamu berada di dalam situasi di mana orang lain butuhkan bantuanmu, namun kamu ragu untuk menolongnya? Bahkan ketika kamu melihat sekelilingmu, kamu berharap bahwa ada yang menolong orang tersebut. Ternyata inilah yang disebut bystander effect. Bystander effect adalah satu hal yang terjadi saat kehadiran orang lain membuat orang mengurungkan niat untuk membantu orang lain dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Ini merupakan istilah yang menjadi terkenal setelah konsep tersebut dikemukakan oleh psikolog sosial Bibb Latané dan John Darley. When they are together in a crowd, a parade, a march, that maybe they're somehow in danger. Where did this idea come from? March 13th, 1964, a tragedy in Queens, New York. Kitty Genovese was murdered outside her apartment. It was late, but there were certainly people awake, and she was screaming while she was attacked. 2 weeks later, the New York Times ran an article saying that 37 who saw the murder did not call the police. 37. The number was later adjusted to 38. The idea that someone could be murdered and people would stand idly by became something that social psychologists were very concerned about, and they began research. Konsep ini dikembangkan dari kasus pembunuhan Catherine Kitty Genovese yang terjadi pada tahun 1964 di New York City. Kala itu, Genovese diserang sehingga meninggal di luar apartemennya, dan tetangganya yang melihat ataupun mendengar teriakan tidak berhasil untuk segera mencegahnya. Bahkan, sekedar menelpon pihak berwajib pun dilakukan seorang sekitar 30 menit sejak Genovese pertama kali diserang. Dalam kasus ini, banyak saksi mata berdalih bahwa mereka berpikir hal yang terjadi bukanlah pembunuhan, melainkan hanya pertengkaran yang terjadi di antara sepasang kekasih. Kadangkala, saat sebuah keadaan yang membutuhkan pertolongan, terjadi situasinya cukup kacau dan tidak dapat diketahui dengan mudah. Pada situasi kacau tersebut, seseorang biasanya meyakinkan dirinya sedang apa yang harus dilakukan dengan melihat orang lain terlebih dahulu. Dari kasus ini, kedua psikolog sosial menyimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, adanya difusi tanggung jawab yang merupakan akibat dari kehadiran orang-orang lain. Adanya kehadiran orang lain yang turut melihat atau mendengar sebuah kejadian tersebut merasa bahwa itu tanggung jawab bersama. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk bertindak dalam langkah-langkah yang dianggap benar dan dapat diterima secara sosial. Jika orang lain tidak melakukan apapun, seseorang individu biasanya mengartikan sebagai penanda bahwa tidak dibutuhkannya suatu reaksi apapun. Oke. Lalu bagaimana jika kita membutuhkan pertolongan, disadari atau tidak, efek ini dapat mengancam orang lain, namun juga diri sendiri. Ada dua cara untuk mengatasi situasi tersebut. Yang pertama, kamu bisa meminta bantuan kepada orang lain secara personal. Dengan kamu memanggil nama seorang tersebut, orang itu akan merasa terpanggil dan pasti akan menolongmu. Yang kedua adalah dengan buat kontak mata. Jika kamu ada di situasi di mana itu banyak orang-orang asing, kamu bisa ngelihat mata orang tersebut dan pastinya orang tersebut akan merasa bahwa wah, ini pasti tanggung jawab saya nih, dan akhirnya orang tersebut akan menolong. Lalu, gimana cara menghindari bystander effect? Beberapa psikolog mengatakan cara yang paling ampuh untuk menghindari bystander effect adalah dengan menyadari adanya tendensi atau gejala.
Jika kamu berhadapan dengan situasi di mana mengharuskan kamu untuk menolong seseorang, kamu harus paham akan adanya efek ini yang dapat membantu dan menahanmu nantinya. Meski begitu, tetap ingat ya, jangan pernah menempatkan dirimu dalam keadaan berbahaya. Jika keadaan terlalu berbahaya, hubungi pihak berwajib. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang tidak mau membantu. Yang pertama, karena takut diduga sebagai pelaku. Yang kedua, karena merasa tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan yang ketiga, karena ia menganggap bahwa situasi itu tidak terlalu darurat. Semakin besar jumlah saksi mata, maka akan semakin kecil kemungkinan orang untuk memberikan pertolongan kepada korban. Sehingga, dalam hal ini, jumlah saksi mata dalam suatu peristiwa akan memberi kecenderungan besar terhadap seorang untuk memberikan pertolongan. Untuk menguji kebenaran dari teori bystander effect, kami melakukan sosial eksperimen di dua tempat yang berbeda. Di video pertama, kami mengambil video ini di Embung Unila. Di sini, kita bisa lihat ada banyak orang yang sedang beristirahat setelah berolahraga. Talent kita di sini menjatuhkan topinya di dekat kedua orang yang sedang duduk itu. Karena mereka tidak merespon ataupun menolong, akhirnya talent kita mengambil kembali topinya dan percobaan ini berhasil. Semakin banyak orang, maka rasa tanggung jawab orang tersebut akan semakin kecil. Di video kedua ini, kami mengambil set di Jalan Rektorat. Di sini, talent kami berusaha menjatuhkan kembali topinya di jalan. Abang yang melihat kejadian ini memutar kembali motornya dan mengembalikan topinya. Di sini percobaan kita juga berhasil. Kami berhasil menguji bahwa semakin sedikit saksi mata, maka orang tersebut akan merasa itu tanggung jawabnya. Mungkin itu sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.